Oke, semuanya selamat malam, selamat pagi, selamat sore, nggak tahu ini selamat apa. Di sini malam soalnya. Oke, setelah kemarin kita membahas masalah yang terakhir ya, itu masalah rungkota order 2, pengembangannya menjadi dua metode yaitu metode midpoint, yang selanjutnya yaitu metode Euler. Metode Euler ini adalah pengembangan selanjutnya dari Taylor untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Dan ini memiliki tingkat akurasi yang mungkin berbeda dengan metode yang sebelumnya. Nanti yang selanjutnya pengembangannya yaitu high order, ini nanti yang biasa dikenal sebagai metode Hahn. Selanjutnya yaitu kita kenal yang biasa paling sering digunakan yaitu metode Rungkut order 4. Nah, seperti itu. Yang perlu diingat adalah kita hanya akan membahas masalah aplikasinya ya, bukan bagaimana cara kita mendapatkan rumus-rumusnya seperti ini. Lah, seperti itu saja sih. Jadi kita akan coba memulai untuk membahas masalah metode Euler yang termodifikasi ini dengan menggunakan perhitungannya. Dan sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan fungsi yang sama yaitu y aksen sama dengan y min t kuadrat per 1 dari 0 sampai 2 dan y 0 nya sama dengan 0,5. W 0 nya sama dengan alpha ini nanti W0 nya sama dengan alpha, WI plus satunya yaitu yang akan menjadi WI nya nanti kita, oke. Di mana kok WI? Di Y nya maksud saya. WI plus 1 sama dengan WI, tambahkan H per 2 dan seterusnya, itu yang akan menjadi penyelesaian dari persamaan Y aksen sama dengan Y min T kuadrat plus 1. Oke. Sebelum kita masuk ke pen, sebaiknya kita tulis dulu ya. Sorry, baru menulis W0 nya sama dengan alpha, WI plus satunya sama dengan WI tambahkan H per 2 kalikan F yang di dalamnya adalah TI, WI. Sorry, ya benar. Terus habis itu ditambah F yang di dalamnya adalah TI plus 1, WI tambahkan H F. Di sini adalah TI, WI. Oke. Ini kurang kecil, kurang besar, dan kurung yang paling besar 1, 2, 3. Oke. Oke, kita akan mencoba untuk memulai dan print screen dulu ya. CTRL mana? Print screenku di sini. Oke, keyboard saya baru. Oke, segini. Print screennya nggak ada, gila. Mouse click nggak mungkin, ini numlock jelas salah ya. Nggak kayak gini. Apa print screen? Tahu ini apa nih? Tombolnya baru semua. F12 nggak ada, print screen nggak ada sini, nggak tahu aku. Oke, fine. Ini salah lagi. Wih, kok gini? Oke, ya bisa nanti saya pelajari. Oke, sekarang kita akan coba print screen ini dulu. Oke, sama seperti sebelumnya ya, cara yang sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk kok belum paham bagaimana cara dapatnya, kalau misalkan bingung bagaimana cara perhitungannya, bisa langsung komen di bawah nanti atau tanya langsung ke aku. Dan kalau misalkan kenapa kok bisa seperti ini, mungkin barangkali belum paham, jadi bisa lihat di video sebelumnya. Nanti kalau misalkan sempat tak kasih di linknya di bawah, maksudnya di deskripsi aja. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Nanti di sini F kita, FTI, WI kita adalah sama dengan, disesuaikan dengan itu, WI min TI kuadrat ditambah 1
Karena apa? WI-nya nanti Y yang ke I itu nilainya bakalan menjadi WI kita. Dan T-nya dibagi 0 sampai 2. Anggap dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kan hanya sama dengan B min A per N kan nanti. Lah ini kan kalau B-nya kan 2, habis itu A-nya adalah 0, habis itu N-nya adalah 4 bagian. Ini A, B, nanti kan 0,5. Jelas nanti dari waktu itu kita bisa membagi waktunya menjadi astaga naga kenapa ini nggak tahu aku. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, nah berarti kan di sini 0, terus habis itu 0,5 kan jaraknya sesuai dengan H-nya kita 0,5. Nah berarti kan sini 0,5 4 bagian 1 2 3 4 bagian keempat 1 2 bagian kedua ketiga keempat. Ini waktunya berarti 1, ini adalah 1,5, di sini adalah 2. Nah, bagian ini adalah kayak ruangan atau rentang antara jarak waktu yang ke 0 ke waktu yang pertama, waktu yang kedua, ke waktu yang ketiga, ya mirip-mirip seperti deret aritmatik juga sih. Jadi kalau ada 4 bagian atau 4 pembagian pasti ada 5 titik di situ dari T0, T1, T2, T3, T4. Lah, di sini Y0-nya bakalan kita ambil W0 sama dengan 0,5 ini tadi. Oke. Jelas habis itu kita akan menghitung WI. Tadi kan kita pakai WI plus 1 kan. WI plus 1. Jadi kalau misalkan di sini 1, di sini pasti 0. Kan gitu. Kalau misalkan di sini 2, di sini pasti 1. Kan I plus 1 sama dengan 2. Jelas I-nya kan 1 kan gitu. Nah, berarti apa? Kita pakai rumus WI plus 1 sama dengan WI ditambahkan H per 2 kalikan dengan F. Di sini TI, WI kita ditambahkan F dan seterusnya itu nanti. Oke. Lah, rumusnya bisa kita lihat di sini nanti. Berarti kan FTI plus 1, WI tambahkan H FTI, WI. Kan gitu. Mungkin tak tuliskan saja meskipun banyak banget nanti. Oke, kita pakai rumus dasarnya yaitu di sini adalah di sini kan ada H per 2 FTI, WI terus ditambahkan dengan F yang isinya di sini adalah TI plus 1 ya, bukan TI, tapi TI plus 1. Di sini terus habis itu WI. WI ditambahkan H, ini WI bukan W1. WH terus habis itu baru di sini F dikalikan F T yang ke I, W yang ke I, tutup kurung, tutup lagi, kurang 1. Oke. Lah sama cara menghitungnya nanti kawan-kawan semua nih. Oke, dari W0. Jadi kalau misalkan di sini kita menghitung W1 berarti kan 0 plus 1. Kan W1 kan berarti W0 plus 1. Artinya I-nya sama dengan 0 kan gitu. Jadi di sini pasti W0 tambahkan F dan seterusnya itu kan. Jadi kalau misalkan kita menghitung W1 di sini pasti isinya yang sebelah sini adalah iki jadi W0. W0 jadi menghitung W yang sekarang dari W yang sebelumnya kan gitu. Dan yang perlu diingat W yang ke I bakalan menjadi nilai Y yang ke I. Y ya. Jadi W0 sama dengan nanti H per 2 nya sama kita ambil 4 bagian jadi hanya pasti 0,5. Kok sama dengan C ditambah 0,5 dibagi 2 dikalikan dengan F yang ke TI WI berarti F yang ke T yang ke 0 kan berarti kan. T yang ke 0, W yang ke 0 jelas ditambah F. Lah di sini bedanya adalah T yang ke 1 jelas kan. Di sini kan soalnya TI plus 1 berarti kan 0 plus 1. Karena I-nya kita ambil 0. 0 tambah 1 pasti 1 kan. Makanya di sini dapat W1. Di sini pasti dapat W0 juga kan. Nah, berarti kan ini FT1, terus habis itu di sini jelas jadi W0 tetap ditambah H dikalikan F terus T0, W0. Oke, kita tinggal ngitung. FT0, W0 di sini bedanya T1 tapi FT0, W0 kita tinggal ngitung jadi FT0 jadi FT0, W0 berarti kan sama dengan F T0 nya kan 0 W0 nya 0,5 itu tadi berarti sama dengan kita tinggal masukkan sebelah sini yaitu 0,5 dikurangi 0 kuadrat ditambahkan 1 hasilnya adalah 0,1,5.
Oke, berarti Q adalah 1,5. Di sini jelas 1,5. Jelas kita peroleh W1 sama dengan W0-nya adalah 0,5 kita peroleh. Tambahkan 0,5 dibagi 2 adalah 0,25. Dikalikan di sini adalah ini hasilnya kan 1,5 ya. 1,5 ditambahkan dengan F. Di sini T1 ya. T1 nilainya adalah 0,5. Di sini 0,5 di koma ya, terus W0 nya 0,5 lagi ditambah H dikali H di sini kan 0,5 F 0,W0 jadi kita ketemu berarti dikali 1,5. Oke, semoga paham ini sama tulisannya. Ini kurung lagi. Oke gitu. Jadi di sini adalah iki 1,5, iki 0,5, iki koma ya. Terus W0 nya tadi syarat awal 0,5 ditambah hanya kita ambil 0,5 soal 4 bagian. Di sini hasilnya 1,5. Itu artinya apa? Kalau misalkan ini kita hapus, kita rapikan lagi aja tulisannya, nggak bagus banget buat kesehatan kalau misalkan dilihat ini. Ya nggak pasti ini cilik banget ya. Oh nggak tahu aku cara membesarkan penghapusnya gimana kalau di Paint ini. Oke. Lah 0,25 kan ini. Lah ini kan berarti dalam kurungnya ini kan dikali ya, tak taruh bawah sini. Ini kan 1,5 ditambah F. Nah ini kan F yang di dalamnya adalah T1 ini 1,5. W0 di sini adalah 0,5 ditambah hanya ini adalah 0,5. F T0 W0 berarti dikali 1,5 kan gini. Hasilnya W1 sama dengan 0,5 tambah 0,5 ditambah 0,25. Ini tetap 1,5 karena udah dihitung. Ditambah F 1,5. Nah ini kan 0,5 ditambah 0,5 kali 1,5. Berarti kan ini 7,5 ya. Berarti 0,75. Benar ya? 0,75 berarti 1,25. Semoga saya nggak salah ngitung. Ini hasilnya berarti F. Berarti apa? F yang di dalamnya sorry 0,25. Oke 0,25 1,5. Di sini adalah sorry lagi aku salah lagi. Tadi F yang di dalamnya adalah 1,25. Oke, berarti F yang di dalamnya adalah 1,5, 1,25. Nah, kan gini. Nah, ngitung lagi kita. Berarti 0,5 ditambah 0,25 dikalikan 1,5. Lah, iki F 1,5, 1,25 kan. Lah ini kan. Berarti kan W-nya kan sekarang posisinya 1,25. Terus T-nya yaitu 1,5 kan gitu. Berarti kan tinggal ngitung aja gitu kan. Berarti di situ adalah 1,25 dikurangi 1,5 kuadrat ditambah 1. Oke, udah tinggal ngitung hasilnya anggap kotak. Kan gitu. Oke. Lah, selanjutnya ya jelas kita menghitung W2. W2 hasilnya dari W1 jelas, Rek. Berarti W1 ditambahkan H per 2 kan. Sama juga tadi. H per 2 hanya 0,5, jelas kan 0,25. Lah di sini kan bedanya adalah F. Lah ini T0, W kok T0. Kalau di sini 1 kan berarti kan sini T1 terus di sini adalah W1 jelas ya. Ditambah F T plus 1 jelas ini F2 Rek. FT yang kedua. Loh, FT yang kedua. T yang kedua adalah iki kan. Waktunya 1, berarti kan T2-nya kan 1. Di sini koma W1 jelas Rek. W1 ditambah hanya sekarang. Hanya tetap 0,5 tadi. Dan bedanya di sini adalah F T1, W1 dengan cara yang sama perhitungannya. Anggap segitiga ketemu. Sama perhitungannya kayak gini. Nah, kan W1 udah ketemu. Hanya udah ada T1 udah ada, W1 udah ada. Kalau misalkan memasukkan ya tinggal masukkan ke sini kan. Jadi kalau misalkan iki T1 0 kan berarti 1 kan waktunya. W1-nya kan ketemu anggap hasilnya 1,3 misalnya. Berarti kan anggap lo ya salah, pasti salah kayak nggak mungkin benar itu kan ini nggak mungkin 1,3 lo ya. Anggap iki 1,3. Berarti kan F T1. Berarti kan F yang di dalamnya adalah T1 kan 1,1,3. Berarti kan iki W-nya kan 1,3 ini T-nya sama dengan 1. Ya udah kan berarti 1,3 dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 kan gitu. Kan ketemu juga nanti. W3, W4 dan seterusnya juga gitu. Dan perhitungan ini bisa dilakukan dan seterusnya gitu kan.
Lah, seperti itu. Itu cara sederhana untuk menghitung yang namanya apa namanya? Yang namanya metode Euler yang dimodifikasi. Kalau misalkan teman-teman nurut cara yang di buku, lah iki ngono kayak perhitungan yang FTI, WI iki. Jadi kan FTI, WI kayak ya. Ini kan FTI, WI. Ini kan WI min T kuadrat per 1. Kalau di yang perhitungan di buku ini dimasukkan ini. Terus ini juga dimasukkan, nilainya diganti-ganti. Jadi kan pasti di sini nanti TI per 1 kan. Lah, ini kan berarti tinggal TI per 1 kuadrat, ini kan tinggal dimasukkan kan. Lah, itu setelah itu di buku itu disederhanakan. Lah, orang model kayak aku kayak aku mau males aku ngitung model yang kayak gitu. Mending langsung nang ongko kan aku kan ya. Nah, apalagi kalau yang kayak gini kita bisa menghitung lebih mudah menggunakan program kan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bisa menggunakan perhitungan yang lebih gampang dengan menggunakan program, yo ngapain kan gitu kan? Apa disederhanakan kayak yang di buku, kelamaan kan ngono kan. Yo sebenarnya saya gampang juga menghitung ya, cuman yo jujur aja sih aku ya males. Mau gimana lagi? Oke. Lah, ini kalau 4 bagian kan kebetulan. N-nya kan 4. Lah, kita bisa langsung bikin programnya. Sama kayak kemarin. Oke, yang di video sebelumnya nanti linknya tak kasih di bawah. Oke, kita akan coba menghitungnya di menggunakan program MATLAB dengan N-nya 4 bagian tadi. Oke, kita coba. Baby, I need you so much since I found that love is Oke, semuanya kita akan coba masuk ke MATLAB-nya sekarang. Lah, di sini di perhitungan ini N-nya dibagi menjadi 10 bagian. Itu berarti hanya 0,2 kalau misalkan waktunya dari 0 sampai 2 dibagi menjadi 10 bagian kan. Waktunya berarti runtut 0, 1, 2 dan seterusnya. Sorry, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 2 kan gitu. Itu kalau dibagi menjadi 4 bagian. Sorry, 10 bagian. Nah, kita kan membaginya menjadi di sini adalah ada berapa bagian? Kita ada T0, T1, T2, T3, T4. Kalau misalkan 4 bagian, ya bagian ke 0, bagian T0, T1, T2, T3, T4. Ada 5 titik dan 5 titik dan 5 titik dan 4 bagian kan gitu. Nah, ini yang kita bagi posisinya sekarang. Oke, semuanya. Lah, di buku ini akan dibagi menjadi 10 bagian. Kita akan coba dulu menjadi 4 bagian dulu ya. Dan sebelumnya fungsinya kan kemarin udah kita ketik ya di video sebelumnya kan. Udah kita ketik, jadi kita tinggal gunakan aja. Nanti bagaimana cara memanggil fungsi itu dengan program utama yang baru kita, ya tinggal kita simpan di program folder yang sama dengan yang ada yang menyimpan fungsinya. Fungsinya kan di F, kita simpan di metode numerik dan folder namanya 0715cc ini kan. Lah, kita tinggal ambil, oke. Ini fungsinya kita udah buka dan ini fungsi yang baru ya, gitu. Fungsi yang baru. Dan kita ambil fungsi yang lama aja dulu, yang ada di buku, kita sesuaikan dulu. Dan fungsinya yaitu y min t kuadrat plus 1, kita sesuaikan dulu y min t kuadrat plus 1. Dan daripada ini kita hapus, mending kita tutup. Nah, mending kita tutup dengan y min ctrlr. Nah, kita tutup, jadi kita tinggal ganti aja di sini. D sama dengan B gini aja. Y min t kuadrat plus 1, y min t kuadrat cak. Wah, nggak kulino sana. Y min t kuadrat plus 1. Jangan lupa ditutup ini. Oke. D-nya nanti soalnya berulang banyak. Oke, begitu. Nah, setelah ini jelas kita tinggal simpan aja sih. Kita simpan dulu dan mungkin sebentar. Dan sekarang kita udah nyimpan fungsinya yang tadi.
karena ya tinggal edit kayak wong kita udah buat kan. Nah sekarang kita buat program utama, yaitu yang membutuhkan fungsi persamaan diferensial biasa tadi, sama membuat programnya yaitu CLC clear all. Oke, habis itu jelas tadi n nya sama dengan 4 kan, terus waktunya dari A sama dengan 0 sampai B yaitu 2, kita tinggal simpan aja. B sama dengan 2, jangan lupa ditutup. Lah sebenarnya kan kita kemarin udah ngetik banyak ini ya, sebenarnya tinggal kopas saja sih kalau misalkan malas. Dan kok kebetulan saya juga malas ini, jadi tak ambil dari yang kemarin aja ya. Bentar, soalnya kan sama kan, maksudnya programnya kan sama tuh ya. Lah kita ambil aja. Kemarin tak simpen di WK kalau nggak salah, atau midpoint ini juga bisa ada WK di WK yang paling lengkap. Nah lagi tinggal kita ubah semua deh kayak serot kopas beres. Nah sampai ke bawah sini, sorry, sini ini sama untuk waktunya. Oke, lagi ini kan n nya 4 kan, a nya tinggal diubah menjadi 0 2 kan gitu. Udah, ini tinggal kita hapus saja sih yang sebelah sini. Udah, hanya udah selesai semua. T nya pun juga ini pasti hasilnya 0 0,4 0,5, sorry 0 0,5 1 1,5 terus 2. Kalau misalkan ada 4 bagian berarti kan ada 5 titik, yaitu titik 0, titik 1, titik 2, titik 0, titik 0,5, titik 1, titik 1,5, titik yang ke 2 kan gitu. Lah bahkan ini kan fungsi Euler juga sama juga ya sebenarnya. Kita tinggal kalau bilangnya itu ya kita tinggal kopas untuk definisi awal gini, kita tinggal kopas aja sih sebenarnya. Jadi kan ya kopas aja lah, kelamaan daripada ngetik kan gitu kan. Nah kopas aja. Di sini bukan metode Euler ya namanya, kita hapus dulu gak apa-apa. Nanti kalau misalkan kita mau gabung baru. Oke, nah di sini kan namanya adalah kita pakai W aja dulu, kayak yang di buku W, nggak masalah, it's okay. Lah jelas ini W1 sama di sini tadi kan nilainya 0,5 kayak 0,5. Oke, lah di sini tinggal rumusnya kita ganti aja. Lah di sini kan ada F-nya F yang kemarin kita udah simpan. Nanti yang ini kan belum disimpan kebetulan. Lah tinggal kita simpan di folder yang sama dengan fungsi ini. Ya, di 2 video sebelumnya kan cara membuat fungsi kan udah saya ajari, jadi tinggal teman-teman buka aja nanti videonya bagaimana cara membuat fungsi dan menggambar dua grafik di tempat yang di program yang sama kan, kita tinggal ambil aja. Lah di sini kita kan pakai W bukan WL kan, jadi di sini kita hapus L-nya, semuanya kita hapus yang berhubungan dengan W. Oke, nah sekarang kita tinggal sesuaikan iki 2 sampai n per 1. Oke, karena saya malas mengetik makanya tinggal kopas saja. Di sini kan di rumus aslinya kan W. Nah, WI kan. Lah, kalau di sini udah 2 kayak berarti kan sini mulai I min 1 kan gitu. Sama kan? Lah, iki kita sesuaikan aja. Sebenarnya kalau mau kopas sih enak aja sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa, kita ketik aja. Sebenarnya males juga. Bisa kita kopas ya. Oke, di sini rumusnya adalah H per 2 kan tadi. Aduh, susah sih. Di sini kan H per 2 kan tadi. Jadi iki H per 2. Nah, dibagi 2. Terus di situ dikalikan dengan dalam kurung. Nah, kurungnya gini kayak jangan kurung kotak. Jangan kurung kotak kayak yang ada di buku, kok fals lah kok. Oke, di sini adalah FTI, WI, kita tinggal sesuaikan F. Habis itu awalnya adalah T yang ke I ya. Nah, I kan di sini posisinya harus I min 1 bukan I loh ya. Terus koma W yang ke I min 1. Kan gitu. Udah kan? Nah, iki yang awal. Iki kurung yang besar. Oke. FTI, WI udah. Nah, tinggal ditambahkan dengan kita sesuaikan lagi FTI plus 1, WI. Oke, berarti FTI plus 1 di sini adalah F yang ke T yang
I. Nah, di sini kan tadi I plus 1. Ya jangan berubah menjadi I min 1 gini, tapi tetap TI. Oke. Habis itu di sini baru ini kan WI kan selanjutnya. W yang ke I kan gini. Lah, ini kan W yang ke I. Tapi di sini kan posisinya udah I. Tapi I yang sekarang bukan I yang lalu. Nah, ini kan fotonya adalah I yang lalu, berarti di sini harus dikurangi dengan 1, jelas. Oke. Habis itu ditambahkan dengan apa? H yang dikalikan dengan FTI, WI min 1 sama kayak ini. Tinggal karena males saya kopas saja. H bintang. Ini adalah kurungnya mana iki? Oh, kurung iki ya. Jadi kan di dalamnya FTI iki, di dalamnya F iki ada F lagi kan gitu. Ya tinggal kita kopaskan ke sebelah sini. Udah beres, selesai semuanya. Dan apakah iki berhasil? Ya nggak tahu, kita running aja dulu. Tapi kita simpan dulu di folder yang sama dengan tempat di mana kita menyimpan file fungsinya kemarin di video yang pertama. Oke, mana ya filenya? Metode numerik. Loh, kok kehilangan aku rek? Wih, sebulan dulu. Oh, oke. Nah, ini dia, kita buat di sini adalah metode Euler yang dimodifikasi. Metode Euler yang sudah dimodifikasi. Modifikasi Euler gini aja. Save. Udah, sebentar. Saya mau menyalakan sebatang inspirasi dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bisa rapikan. Nah, kayak gini kira, ini kan terlalu panjang kan, kayak ya rumusnya. Kalau misalkan dilihat kan gak enak banget dilihat mata. Kalian bisa kayak gini nanti. Jadi yang sebelah ini dari kursor ini ke kanan bisa kita taruh bawah dengan cara gini. Titik 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 3 kali itu kan kayak hijau kan, berarti gak kebaca. Enter ke bawah. Nah, jadi kayak lanjutan ini sore ya kayak gini loh, nang program itu. Oke, lah udah kita running dulu. Ya seharusnya bener ya, kayak nggak mungkin salah lah ya. Nek salah videonya tak hapus. Oke, T-nya jelas bener pasti kan. 0, 0,5, 1, 1,5, terus 2, W-nya juga pasti udah bener. Udah ini. Lah, apakah program yang maksudnya udah jalan? Apakah ini benar atau enggak? Kita sesuaikan dengan hasil yang ada di buku. Tadi di buku kan ada 10 bagian. Kita sesuaikan ada 10 bagian di sini. Oke, kita running dulu. Nah, T-nya jelas terbagi-bagi ya menjadi 0, 0,0, 0,2, 0,4 kan gitu. Kebaca kan seharusnya T-nya. 0,2. Oh, udah benar kan? Nah, sekarang W-nya kita sesuaikan. Nah, W-nya kan ini 0,5, nilai awal 0,8, 1,2, 1,6, 2,1 lah. Apakah benar kita sesuaikan dengan hasil yang ada di buku? Coba. Apakah program kita benar? Kita sesuaikan aja. Kalau misalkan salah pasti kita hapus kok, kayak gak mungkin itu modified ya. Midpoint method kan ini. Lah ini kan modified. 0,5, 0,826, 1,2069. Oke, benar. 1,6372. Sorry, error lah. 1,6372, 2,11022357, 2,1102, 2,1102 kan ya, oke. 2,61768676 yang baru selanjutnya. Cak, kok nyandet cak. Nah, oke, berarti kan ini. Oke, udah benar ya, udah cocok. Lah, sekarang ya sama kayak kalau udah benar kita tinggal plotting aja, sama. Ya, plotting T, W. Udah selesai. Ini adalah hasil untuk yang metode Euler yang dimodifikasi dengan menggunakan deret Taylor. Ini hasilnya. Sorry kak ya kalau misalkan suaraku agak apa namanya, agak gimana gitu, kayak ono gidal-gidal sing kayak muncrat gitu ya. Soalnya ini kak ya, kalau mic ya, ini mic kayak ya, ini mic ini kalau nggak nempel ke dalam, nggak masuk ke dalam mulut iki, nggak masuk ke dalam mulut ini suaranya pelan banget nih, serius pelan banget. Jadi kalau misalkan kita lepas pas ngomong itu pasti pelan banget suaranya. Oke,
Nah, udah kita sesuaikan kan, hasilnya udah bener, tadi udah plotnya udah selesai lah, kita kembalikan ke yang di persoalan biar kita bisa gabungkan sama yang ini nanti. Oke. Kalau kan ini kita nggak edit. Kalau misalnya kita edit ya tinggal ini 100 03 kan gitu kan. 02 kita sesuaikan dengan fungsinya. Tinggal ngubah soalnya kan. Jadi kalau misalkan dikerjakan sama-sama itu satu orang selesai, satu kelas bisa selesai soalnya. Oke ya, kita hapus yang program utama nih set gini kan. Nah, ini sebaiknya kita tutup aja soalnya besok masih kita gunakan lagi. Ya cak, salah lagi aku. Nah, ini, nah kita gunakan. Oke udah. Oke ya, kita udah gunakan dan fungsi aslinya pun juga kita udah tahu kan, fungsi asli tak singkat dengan fast yang kemarin. Nah, ini fungsi yang hasil aslinya dengan menggunakan cara manual. Udah ya, modifikasi Euler method. Lah, bagaimana cara membandingkan modifikasi metode Euler dengan hasil fungsi asli? Ya sama aja, kayak kita tinggal memasukkan aja sih yang kemarin. Jadi kita tinggal menggambarkan yang di sebelah sini. T-nya jelas sama. Sebenarnya sih aku lebih cocok di kopas aja sih. Iki kita tinggal ambil aja sih. Kopas lagi. W. Jadi W yang asli. Was gini ya. W yang asli, terus ini juga was gini. Nah, sama. Jelasin nilainya pasti sama kayak 0,5 dengan hasil yang itu. Lagi kan asli. Fungsi yang asli gitu. Oke. Lah, sekarang kita tinggal gambarkan dengan for yang sama. W1 di for yang sama. Aku males ikut, jadi tinggal tak kopas aja. Lepas lagi. Tinggal tak kopas, tinggal yang di dalam sini tak ubah. Gitu aja sih. Ini tinggal tak ganti was karena mulai dari 2 kan. Jadi seharusnya mulainya dari 1. Di sini aku tinggal gini aja. F dari T yang ke I. I ya jelas yang I, nggak mungkin yang I-1 sekarang, soalnya kan ngitung yang asli kan. Tapi bukan F, tapi kita pakai yang fast karena kan di sini nggak ada Y nih, nggak ada Y nya kan, jadi percuma. Jadi menghitung yang sekarang kan, ini kan was kan W asli yang sekarang sama dengan fast asli yang sekarang. Kalau yang lalu, kalau yang ini yang modifikasi metode Euler ini, yang metode Euler ya Euler modif, yang modifikasi metode Euler ini kan menghitung W yang sekarang dengan W yang lalu. Nah, kalau yang asli kan kayak menggambar apa jenis fungsi kuadrat biasa, kayak kita menggambarkan fungsi kuadrat di mana itu menghitung F yang sekarang pakai T yang sekarang atau X yang sekarang. Kan gitu kan. Jadi kalau misalkan Fx sama dengan X pangkat 2, jadi kan kalau X-nya diambil 2 ya FA-nya sekarang kan F2-nya kan hasilnya 4 karena 2 kuadrat kan. Ya sama kayak gitu. Jadi grafik aslinya penyelesaian udah ketemu kan. Jadi kita tinggal gambar. Lah, ya wes kita tinggal gabungkan aja sih. Berarti tinggal T, was. Udah gini sih. Komanya kakean. Oke, running. Selesai. Woi, kok hasilnya lucu, Cin? Ya apanya ya hasilnya kok lucu banget ya? Oke, ada mengganggu iki. W0 iki was pas TI Euler motif T, W T, was. T bener. Kok hasilnya lucu? Nah, ya segini kena live rek. Nggak programnya live. Nggak salah salah kabeh. Oh, pantesan. Ini kan ini belum tak ubah rek. 1 sampai 3. Wih, kan gak enak banget kan. T, was. Oke, udah. Kok hasilnya nih 1,3? Artinya kan udah tak ganti ke. Y kuadrat plus Y dibagi 2 per T. Oke, F semua kok hasilnya malah lucu. Nah, iki fast TE, fast
2 dikalikan T per 1 min 2T. Oke, udah bener. Fast yang ke TE. Kok hasilnya lucu banget. Jauh banget hasilnya. Oke, semuanya sebentar. Oke, bentar. Kita cek sama-sama hasilnya. Kenapa kok isi bisa salah sih? Oke, semuanya kita udah ketemu. Kelihatannya salahnya tadi kemarin kan ini win 2 ya, syarat awalnya. Jadi ke win 2. Pantesan salah. Win 2 nah, terus di sini kita tinggal karena kebiasaan kopas-kopas ya sing ini kira. T, was kita gambar dulu ya seharusnya. Oke, T, was udah ketemu. Win 2 fast TI 2 terus habis itu oke. Kok hasilnya masih sangat jauh banget ya. T, W, T, was. Oke, kita running. Oke, hasilnya udah numpuk. Bener. Nah, ini kalau 10 ya, nek 100 ya apa kan gitu kan. Nah, halo, malah numpuk, gak ketok belas malahan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba gabungkan sama modifikasi Euler dengan program utama kita kemarin, Euler, Taylor, midpoint, plotting. Udah ya, sekarang berarti sisanya adalah kita tinggal menggabungkan yang modifikasi Euler ini. Euler modif kan ini kan. Nah, kita tinggal kopaskan aja sebelah sini. Kita kopas dulu. Ya kopas-kopas aja dulu, emang kita kan sukanya yang kopas-kopas aja kan. Jujur aja lah, gak usah bohong. Udah gitu. Lah, jelas sekarang bukan Euler lagi ya. Kemarin kan Euler yang Euler kan kemarin lagi kan Euler ya. Sekarang kita moel misalnya kono. W underscore moel lah gitu misal. Lagi ya jelas kita kopaskan semuanya ke yang WW ini kita pakai moel semua. Yang ada W-nya kita tinggal edit moel semuanya. Ini juga moel ke moel modifikasi Euler. Lah, sebenarnya sih so, cuman kan kok si merah nang kene berarti minta di apa kan? Harus ada bilangnya adalah syarat, bukan syarat tapi minta diinisialisasi biasanya Euler modif. Jadi di sini kita tinggal moel aja. Oke, kopas iki moel. Oke, seharusnya ini bakalan sudah benar. Dan yang fungsi asli kan kita kemarin udah gambar ya, STI udah semua. Bismillahirrahmanirrahim udah. Terus habis itu tinggal kita gambarkan di sini adalah koma T, koma W underscore moel udah. Terus habis itu kita tinggal ngatur warnanya red, blue, green. Lah, bingung kan mau warna apa? Lah, sekarang kita cari aja kalau misalkan bingung warnanya. Langsung coloring plot gitu, coloring in plot, plotting dalam warna gitu ya. Kalau misalkan kita lupa ya sebenarnya salah. Jadi kalau misalkan kita lupa kita tinggal pakai helm aja sih. Yo, aku aja lupa. Meskipun ya nggak lupa-lupa amat sih. Oh nggak ono ya color. Plot destiny, conformal matrix coloring mesh surface density. Apa ya kita pakai warna black white. Kita kasih petunjuk-petunjuk ini aja. Oh, warna apa enak ya? Atau dibiarkan aja. Ini green kan udah, titik green udah. Red udah gini ya. Koma green, red, yellow kok kuning. Y berarti ya, Y. Berarti gini aja. Warnanya ya. Salah. Nah,
Ini kita kasih bintang terus Y gini, coba aja dulu, kalau salah bodo amat, ya salah kita benerin lah. Terus berarti kita kasih judul di sini adalah yang terakhir kan. Jadi kita kan plotnya Moel kan, modifikasi Euler kan yang terakhir. Berarti kita taruh yang terakhir yaitu modifikasi Euler. Udah, gini. Semoga nggak salah. Udah nggak salah, tinggal nunggu plottingnya. Oke lah, yang kuning-kuning ini. Ya Tuhan, jelek banget gila bintang-bintangnya. Lah ini modifikasi Euler. Dengan fungsi asli malah musik asli kesini kayak berarti numpuk nang tengah iki. Justru yang paling jauh hasilnya ada Taylor yang keempat iki. Taylor modifikasi yang keempat iki. Berderajat 4. Yang paling buruk kan hasilnya. Kalau misalkan semakin jauh ya. Semakin jauh kan berarti yang paling buruk jelas Taylor yang keempat. Lah jelas kalau dari gambar kan paling terlihat jelas kalau misalkan errornya paling besar kan daripada yang asli kan. Nah, yang kayak gitu. Ingin ini sawangan ini sok jadi penelitian loh. Semoga sih nggak tahu. Tapi kan ini masih metode yang paling dasar. Kalau misalkan mau membandingkan ini ya jelas metode-metode yang sudah sering dikembangkan sih sebenarnya. Lah kayak gitu. Oke sih, gitu aja untuk materi yang ini. Kita selanjutnya mungkin kita bisa jalan-jalan dulu ya ke bawah ya. Suka kan tak ajak jalan-jalan kan? Nah, ini jalan-jalan ke bawah. Tinggal metode Hound sama metode Rungkut Taur udah 4. Udah sih, gitu aja. Oke, gitu aja. Kalau misalkan ada yang tanya, bisa teman-teman sampaikan di bawah di komen atau langsung menghubungi aku kalau misalkan masih mau ada yang ditanyakan. Oke, gitu aja. Semoga sukses dan selamat pagi. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan yuhu, ciao.